Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya, Hotman Siagian, di channel Anak Medan Bersuara. Seperti yang saya katakan kemarin teman-teman, semakin hari semakin banyak saja data-data perihal tentang ijazah palsu terbukti dan terlihat. Ya, artinya pembuktian itu bisa kita lihat nanti melalui data by data seperti apa yang diulas oleh saudara Rismond Sianipar. Kenapa berita ini gak habis-habis? Ya pasti karena tidak ada yang melaporkan. Kalaulah memang disinyalir kata-kata bahwasanya ijazah milik seorang mantan presiden tersebut palsu, ya tentu pasti yang pemilik ijazah pasti tidak akan mau diam. Pasti akan melaporkan minimal ke aparat penegak hukum. Jadi kenapa dan mengapa? Ya tentu komenlah di kolom komentar saya. Karena itu teman-teman, seperti yang saya ingatkan tadi, semakin hari semakin banyak saja data-data yang bisa kita lihat. Ini 2 tahun yang lalu teman-teman ya, di mana ada Kompas TV menyiarkan salah satu acara live terhadap salah satu dekan atau dosennya dari Universitas Gadjah Mada. Sebentar, disimak teman-teman ya, supaya jangan gagal paham. Sebentar. Untuk mengulas langkah UGM dalam memberikan penjelasan soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, malam ini sudah bergabung bersama kita Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Sigit Sunarta. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam, Mbak. Nitya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Sigit, pertanyaan saya begini, kenapa UGM merasa perlu untuk memberikan respon terhadap laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo? Baik, jadi sebetulnya seperti dikatakan oleh Pak Wakil Rektor tadi bahwa kita akan mengklarifikasi bagi alumni kami yang kemungkinan dipertanyakan keabsahan dari ijazah-ijazahnya. Nah ini kebetulan kepada Pak Jokowi, bisa jadi nanti suatu saat kepada alumni yang lain kita juga akan mengklarifikasi dengan hal yang sama begitu Mbak. Ini pernah terjadi sebelumnya nggak Pak, sampai UGM harus mengklarifikasi, memberikan pernyataan bahwa ini betul adalah ijazah asli kepada alumni lain? Kalau di Fakultas Kehutanan sendiri saya pernah, manakala saya dulu menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, ada alumni kami yang kebetulan mencalonkan wali kota begitu. Kami ditanyai beberapa hal yang berkaitan dengan keabsahan ijazah tersebut begitu. Dan tidak bermasalah ya, artinya memang betul ijazahnya asli? Setelah kita cocokkan dengan data yang ada di kami, semuanya asli, sehingga kita katakan bahwa ijazah yang dimaksud adalah asli begitu. Oke, bolehkah dijelaskan kepada kami seperti apa sebenarnya proses verifikasi yang dilakukan UGM untuk memastikan keaslian semua ijazah alumni yang dipertanyakan khususnya untuk Joko Widodo? Baik, kami di Universitas Gadjah Mada khususnya di Fakultas Kehutanan, setiap mahasiswa punya dokumen yang disimpan di kami, setiap angkatan kemudian per orang begitu. Jadi dokumen-dokumen mulai dari pendaftaran, kemudian juga bahkan untuk slip pembayaran, kemudian nilai-nilai itu semua terdokumentasi dengan baik di Fakultas Kehutanan, sehingga untuk hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau benar asli itu sangat mudah, karena kita akan membuka dokumen-dokumen yang ada di kami, kemudian kita cocokkan yang ada di masyarakat, dan itu kita katakan sebagai dokumen yang asli begitu. Tapi kalau tanggapan Anda soal ini kan dibilang katanya format penulisannya yang berbeda gitu, pasti akan dengan mudah membedakan mana yang ijazah asli, mana yang kemudian tidak asli gitu. Ya. Jadi begini Mbak, kebetulan kami sudah meneliti mengenai ijazah-ijazah kebetulan yang lulus pada tahun yang sama. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985, kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut. Dan ternyata ijazah itu sama persis, di mana kami memang memiliki format yang sedikit berbeda dengan yang lain, di mana untuk kami itu ijazah ditulis dengan tulisan halus begitu Mbak. Oke, berarti
kalau sudah memverifikasi, sudah ada klarifikasi juga, akankah kemudian UGM melakukan gugatan mungkin terhadap mereka yang menuding ijazah Jokowi ini palsu? Seperti dikatakan oleh Pak ahli hukum tadi, Pak Sandi, bahwa selama ini belum menyangkut UGM, artinya gugatannya menuju ke UGM, kita belum akan bersikap. Kita masih memberikan klarifikasi saja, sebatas itu. Oke, jadi tidak akan ada gugatan hanya untuk mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar, begitu ya. Jadi ijazah Presiden Joko Widodo ini asli dan tidak seperti yang dituduhkan. Terima kasih keterangannya Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Sigit Sunarta sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Berita tadi mengingatkan kita dikala Pak Jokowi ya maju untuk menjadi seorang wali kota. Dan dosen tadi atau dekan UGM tadi yang menyatakan mereka sudah melakukan klarifikasi bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli. Namun seperti yang dikatakan oleh Rismond Sianipar, kenapa hanya memberikan tanggapan atau katakanlah komentar dan tidak menunjukkan asli autentiknya? Hanya dikatakan bahwasanya ada pembayaran SPP lah, yang inilah. Padahal saudara Rismond sudah mengingatkan, kalaulah memang, ya saya jadi teringat, dikala kita ikut untuk menjadi ataupun mengtes ujian perguruan tinggi negeri pada saat masa saya itu masih Sipanmaru ya, UMPTN juga masih sempat karena saya angkatan 89, tamat SMA 89 ya. Jadi di saat itu tentu apabila ada nama kita, bahwasanya kita lulus, kan ada nama kita di surat kabar. Kalau saya, ada nama saya di surat kabar, yaitu pada saat itu adalah koran SIP, Sinar Indonesia Baru. Karena di Medan agak terkenal SIP, harian SIP ya. Di situ ada tertera nama-nama kita. Dan juga ada pengisian KRS kita atau pengambilan mata kuliah kita. Atau juga pembayaran SPP. Gampang seperti yang dikatakan oleh Rismond. Pembuktiannya saja. Ya. Jadi menurut saya seperti apa yang dikatakan oleh dekan tadi dari UGM tadi, sepertinya nggak kuat. Mereka hanya berkata-kata tanpa ada bukti. Namun supaya lebih lengkap bukti-bukti yang akan kita dapat dan bisa menjadi artinya kesimpulan buat diri kita masing-masing. Apakah memang asli atau palsu? Silakan tonton video selanjutnya. Sebentar teman-teman. Ya, di sini jelas terlihat ya bahwa dekan, ya ini berita resmi dari UGM loh, saya nggak ngarang ya. Jelas ada, nanti linknya saya sertakan. Tertulis di situ bahwa Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro itu berturut-turut menjadi dekan Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1977 sampai 1988. Artinya saat Pak Jokowi lulus dari UGM, harusnya dekannya yang tertulis di ijazah adalah Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro ya. Tapi kenapa di ijazah Jokowi yang saya jadikan thumbnail dekannya namanya lain? Ini yang jadi pertanyaan. Silakan perhatikan ya. Dekannya namanya lain, bukan Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro. Ya, ini kan agak aneh. Malah nama dekannya siapa nih? Profesor Sunardi. Profesor Sunardi siapa ini? Profesor Sunardi Prawiro Atmojo. Loh kok beda? Ya, padahal jelas di sini tertulis bahwa Profesor Ahmad Sumitro itu merupakan dekan Fakultas Kehutanan UGM 3 kali berturut-turut dari tahun 1977 sampai 1988. Artinya saat Jokowi lulus dekannya masih Pak Ahmad Sumitro. Tapi kenapa di ijazah Pak Jokowi di sini tertulis Profesor Insinyur Sunardi Prawiro Atmojo? Bagaimana menurut teman-teman setelah mendengar penjelasan yang disampaikan tadi? Ya, bahwasanya itu informasi dari UGM sendiri loh. Fakultas Kehutanan dekannya kemarin ini. Ternyata dekan tersebut sampai 3 periode. Artinya ketika Pak Jokowi tamat, dekannya masih itu. Tapi
Kenapa yang menandatangani atau dikannya namanya yang lain? Luar biasa kan? Waduh, jadi bagaimana menurut teman-teman? Kenapa sampai disangkal kembali lagi ya? Kenapa nggak jujur-jujur saja? Tetapi coba bayangkan teman-teman ya, kalau seandainya, katakanlah, mengatakan sebenarnya, ya memang saya bohong. Mungkin kita nggak dipercaya para investor lagi. Terus terang, karena nama Pak Jokowi ada di Danantara sebagai pengawas atau pembimbing. Nggak tahu lah, yang penting ada namanya. Apa seperti itu yang terjadi? Jadi teman-teman, berikan komentarmu dan silakan, kalaulah memang konten ini bermanfaat, mohon dibantu untuk di-share agar seluruh rakyat Indonesia mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di negara kita. Apakah memang kebohongan itu harus dibungkam, dibungkus rapi sampai tidak akan terlihat? Apakah memang itu yang kita harapkan? Tentu tidak. Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu partai, Satyam Epa Jayate, hanya kebenaranlah yang pasti akan menang, bukan kebohongan, bukan kemunafikan, dan bukan gila jabatan. Tapi ingat teman-teman, biasanya memang kebohongan itu akan susah dan lama terbongkar. Tetapi suatu saat dia akan meledak dan kebenaran itu akan muncul. Salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.